Nah, teman-teman seller, berikutnya kita akan bahas ya. Tadi kan promosi andalannya Hijab Maula dan Mas Burhan gitu ya. Berikutnya kita pengen tahu juga kan ya, tips produknya Mas Burhan dan Hijab Maula lolos campaign Tokopedia itu apa gitu ya. Lagi-lagi Oke, rahasia dia yang dikasih rahasia ya. ya. Oke. Gimana? Dengar-dengar Mas Burhan ini punya teknik khusus nih, PPAP. PPAP itu apa sih Mas Burhan? Pen apple apple pen. Oh. Agak jadul ya. Jadul ya. Udah lama sekali ya kan. Iya. Ketahuan umurnya jadinya ya. Bercanda. Jadi Oke. PPAP itu singkatan saya sendiri sih, plan, push, action, dan pull gitu. Dan ini apa namanya sesuatu yang selalu saya terapkan untuk ketika kita itu selalu menghadapi campaign atau strategi kita untuk membuat campaign itu selalu berperforma, Mas. Dan salah satu sebenarnya kuncinya kita itu bisa sampai di posisi saat ini, Mas. Dari yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang bisa jadi seperti inilah, alhamdulillah. Nah, yang pertama PPAP itu dari plan. Nah, kita sebagai seller, teman-teman, kita harus punya rencana. Kita harus mempersiapkan produk khusus masing-masing campaign dan tentukan best price harga dasarnya. Atau gini teman-teman, cara gampangnya. Jadi dalam 1 tahun kita itu sudah punya time frame campaign apa aja yang kita targetkan. Jadi teman-teman bisa tuh dijadwal, di scheduling nih. Oh, aku mau ikut WIB bulan Agustus ini, aku mau ikut Cantik Fest, aku mau ikut ulang tahunnya nanti Tokopedia nih di bulan Agustus dan sebagainya. Bla 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 bla. Teman-teman harus tahu time frame-nya itu kapan dan teman-teman mau melakukan apa. Jadi itu adalah rencana. Yang kedua, teman-teman itu harus tahu produk mana yang mau diikutkan campaign, produk mana yang mau diikutkan flash sale, produk mana yang direncanakan bakal masuk rilisan spesial, produk mana nih masuk flash sale toko, yang kapan dan sebagainya. Silakan semuanya itu direncanakan dengan baik, karena beda toko akan beda strategi di sini. Ada yang flat, semuanya one price, istilahnya itu, semuanya campaign, semuanya bisa ikut campaign dengan satu tier harga yang sama. Kan ada juga yang modelnya itu, ada produk yang hero, diskonnya dia gede banget tuh, profitnya kecil. Ada produk yang profitnya besar dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, keduanya nggak ada yang salah, kedua-duanya benar. Yang nggak benar itu kalau teman-teman nggak punya strategi ke depannya. Makanya butuh direncanakan. Dan teman-teman, saya selalu menganjurkan, salah satu yang rencana yang diperlukan itu adalah rencana untuk target price kita, target pemberian diskon kita. Nah, kesalahan beberapa seller yang sering saya temuin itu adalah mereka tidak punya tier harga. Jadi harga HPP dia itu berapa, harga ketika nanti mau masuk flash sale toko saya itu berapa, harga ketika ikut flash sale itu berapa, flash sale dari Tokopedia, harga kalau mau ikut campaign itu berapa, kalau ikut WIB berapa, Cantik Fest berapa, dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman mau beri promo toko itu harganya berapa. Jadi silakan teman-teman, itu adalah tier harga atau tingkatan harga teman-teman, silakan itu di planning dulu di awal. Ya, jadi dari time frame campaign-nya, kemudian tier harganya, kemudian produknya, kemudian rencana untuk stoknya. Teman-teman juga usaha belajar untuk mengetahui bagaimana kita nge-forecasting stok kita. Stok yang aman itu berapa, kita lihat produk kita itu keluarnya berapa, dan stok yang perlu kita butuhkan berapa untuk menyambut campaign. Dan itu semuanya masuk dalam P yang pertama, yaitu plan, rencanakan. Jadi rencanakan dulu. Jadi kita jangan perang tanpa rencana. Nah, ini salahnya. Saya selalu pakai kayak gini. Apa-apa, tier harga, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya udah saya sampaikan ke admin, dan nanti mereka akan mengeksekusi itu. Oke? Nah, lanjut berikutnya. Ke P yang kedua, Pineapple. Enggak, yang push, ya kan? Push. Push ini, teman-teman, artinya adalah teman-teman mendorong produknya. Mendaftarkan produknya kalau ada campaign. Selalu cek campaign yang bisa diikuti di halaman Tokopedia Seller, dan tentunya daftarkan produk-produk yang sudah tadi di planning dengan harga yang tadi sudah di planning, dan siapkan stok dengan yang tadi sudah di planning. Oke, itulah fungsinya di sini. Teman-teman udah bikin planning nih campaign, oh nanti mau ikut ulang tahun Tokopedia, oh mau ikut WIB, mau ikut Cantik Fest, mau ikut flash sale toko, tapi nggak daftar, nggak pasang campaignnya, percuma, ya kan? Nah, ini seringnya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus selalu konsisten untuk ngecek Tokopedia Seller, apakah ada nih yang bisa diikuti dari campaignnya yang tersedia, dari flash sale Tokopedia yang tersedia, atau teman-teman mau ngatur promosinya.
percuma direncanain tapi nggak dieksekusi, kan gitu. Jadi teman-teman silahkan daftar, tapi Mas aku daftar ditolak terus, daftar ditolak terus, daftar ditolak terus. Sama, sama ya. Itu sama dengan saya dan banyak seller yang lainnya. Awal juga kita kayak gitu, ya kan? Ya seperti itu aja. Saya dulu juga gitu, nembak cewek ditolak, tembak lagi, tembak lagi, tembak lagi. Ya sampai tahu, ternyata dukun lebih manjur gitu kan. Jadi sama, oh aku daftar flash sale ditolak, daftar campaign ditolak, ini. Oh sekarang baru tahu nih, ternyata produk ini yang paling manjur untuk ikut flash sale dengan harga yang kayak gini. Jadi teman-teman, asalkan teman-teman memiliki performa yang baik. Jadi performa dari tokonya bagus, performa dari produknya bagus, performa dari harga produknya juga bagus, ini kemungkinan terbesar untuk bisa ikut kampanyenya itu akan diterima. Yang pasti teman-teman, jangan sampai melanggar tayar harga teman-teman. Pulaannya itu misalkan 20.000 dijualnya 2.000, ya kan? Nah itu berarti biar demi lolos flash sale gitu. Tanpa ada planning, kecuali itu oh Mas itu memang sengaja kok saya kasih 5 produk untuk cuci gudang untuk menarik pada campaign khusus. Oh itu beda, itu ada strategi. Yang nggak ada strategi itu ya ya adalah yang penting keluar gitu. Nah itu udah salah kaprah gitu ya. Jadi kadang kita bisa berkorban, tapi kalau ada sesuatu yang kita harapkan, misalkan traffic, dia dapat pembeli baru dan lain sebagainya, itu value, ada tukeran value-nya. Makanya kadang-kadang kita cuci gudang dengan tukeran kayak gitu. Ya, jadi teman-teman jangan lupa setelah direncanakan kemudian didaftarkan. Jangan cuma direncana doang, nggak ada didaftarin gitu ya, percuma ya. Saya udah rencanakan Mas, tapi ya semua hanya rencana, ya sudah ya. Nah, manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan itu ya, tanpa ada eksekusi kalau gitu ya. Tahu sendiri nanti aksinya kayak apa. Nah selanjutnya, ini tadi push ya kan, daftar selalu aktif. Kuncinya cuma itu aja sebenarnya. Selalu improve aja untuk performa tokonya, dijaga untuk performa tokonya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah A, yaitu action. Nah ini penting banget, kenapa kok Tokopedia nggak mau lagi sih sama kita? Kan kecewa gitu kan. Awalnya ya kita udah ngerencanain, udah daftar nih, ya kan? Udah awalnya itu PDKT ya kan, ditraktir kemana-mana, ya kan? Udah cakep banget ya kan? Setelah jadian, setelah diterima, wah ternyata makannya banyak ya kan, kalau makan nggak pakai tangan pakai kaki gitu kan, dia kalau makan nggak minum gitu kan, dia kalau makan piring-piringnya dan lain sebagainya sama. Itu nanti pacar kita akan ilfil, sama dengan Tokopedia. Kalau kita udah keterima campaign, kita udah keterima flash sale dan juga promo-promo yang lainnya, berikan pelayanan yang terbaik dan tawarkan promosi menarik menggunakan voucher, broadcast, dan lain-lain ya kan. Jadi teman-teman, kalau kita udah keterima, itu kita bukan akhirnya gitu ya. Itu masih justru malah dari awal pertempurannya. Disinilah ujian yang nyata dari Tokopedia. Karena kita sudah dikasih trafficnya. Jadi kita harus berikan pelayanan yang terbaik. Ya kita kirim dengan secepat-cepatnya, ya kan? Kita kirim secepat mungkin, ya kan? Customer belum order kita udah kirim gitu. Jadi saking cepatnya gitu kan. Kan kadang-kadang customer juga pengennya dia baru beli 5 menit yang lalu kok belum nyampe Kak, kan kadang juga kayak gitu juga. Pokoknya kita berikan service ya kan. Kalau saya sendiri di Hijab Maula itu selalu memberikan one day service. Artinya semua pesanan yang masuk hari ini harus diselesaikan hari ini. Nah itu salah satu service atau value yang kita berikan. Kemudian teman-teman pada saat itu juga respon chatnya, respon chat yang menarik dan lain sebagainya, yang solutif gitu kan ya, yang solutif. Dan teman-teman syukur-syukur punya kemampuan untuk melakukan hypnoselling. Nah, hypnoselling ini berarti kemampuan untuk menghipnotis dia supaya membeli. Jadi kita yang mengontrol alur chat tersebut supaya dia terjadi penjualan, gitu kan. Lalu Kak, stoknya ready Kak, mau beli berapa? Nah gitu. Selalu akhirnya dengan kita yang mengontrol alurnya gitu. Saya cuma beli 1 pieces, oke Kak, mau yang warna apa gitu kan. Saya butuhnya warna biru, oke ready Kak, ini mau dikirim hari ini. Kalau Kakak langsung transfer, kita langsung bisa kirim hari ini, bla 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 gitu kan ya. Kalau Kakak nggak bayar hari ini juga, Kakak akan meledak gitu. Kita berikan sesuatu yang supaya dia itu mau segera check out kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa mengimprove dengan cross selling dan upselling. Jadi teman-teman bisa mengimprove, oh Kak ini produk ini, kalau dengan beli produk ini nanti kita dapat bonus tambahan dan lain sebagainya. Jadi supaya pembelinya lebih banyak. Dan teman-teman juga pada saat campaign itu selalu gunakan promosi yang menarik, kayak voucher itu wajib pada saat campaign. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan broadcast chat-nya dari Tokopedia untuk memberitahu customer-customer kita bahwa ada promo spesial nih, ada promo khusus nih yang menarik, ya kan? Teman-teman juga bisa lah dengan fitur-fitur yang lain untuk memberikan sesuatu itu supaya konversinya itu terjadi. Jadi kuncinya di sini. Tadi traffic dengan kita daftar,
itu nanti Tokopedia akan memberikan traffic. Nah sekarang tugas kita nih, kita akan mencari konversi dan juga mencari istilahnya ulasan yang baik, reputasi yang baik, membuat pengalaman belanja yang baik untuk customer. Oke ya, jadi itu adalah action. Sama selalu kontrol untuk stoknya. Jadi jangan sampai kehabisan nih. Ya udah oke nih chatnya dan sebagainya, promo udah pakai, orang mau beli tapi stoknya nggak ada, kelar hidup kita itu. Jadi sayang banget. Value-nya di situ teman-teman. Jadi teman-teman pada saat kita campaign, jujur ya, itu kan profit kita agak berkurang karena kita pakai diskon, pakai promo tools dan lain sebagainya. Tapi ada value lain, kita dapat personalisasi dari buyer baru. Kita punya kemungkinan dapat customer yang nantinya akan jadi loyal customer kita ke depannya. Kita nambah, istilahnya itu tambah luas personalisasinya. Itu bagus banget. Sebentar. Saya minum dulu Mas. Iya gak apa, silahkan Mas Burhan. Dari karena tadi non-stop ya. Ya, terlalu banyak fitur promosi itu bikin haus. Oke, khusus bagian ini sih emang agak panjang soalnya. Gak apa-apa Mas. Kayak hilang gitu ya. Iya. Kita ambil dulu waktunya. Gak apa. Silahkan Mas Burhan. Oke, ini udah saya singkat-singkatkan. Oke, nah teman-teman, setelah teman-teman action tadi dan perform bagus, harapannya kan, teman-teman juga, ini kuncinya ya, pada saat campaign order banyak, jangan lupa untuk minta review, minta ulasan, itu penting banget. Itu adalah aset, intangible value. Value yang nggak kelihatan, yang nanti ke depannya akan jadi value kita untuk jadi kekuatan kita bisa ningkatin harga dan lain sebagainya. Karena value, kunci ningkatin harga itu cuma value. Baik value itu dari bahan yang dibagusin, jumlah yang dibanyakin, packaging yang dibagusin, atau reputasi. Ya, kadang-kadang kan, beda 5.000 tapi ini reviewnya banyak, kan gitu. Oh iya ini aja deh, gitu kan ya. Oke, itu di action. Nah selanjutnya, terakhir ini yang sering orang lupakan, yaitu di bagian pull. Setelah action, kita udah campaign, udah memberikan promosi, udah terjadi penjualan hype ya kan, wah paketku banyak, yang dilakukan kan udah pamer sana sini gitu kan ya, udah selfie ya kan, paket berlimpah, bla 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 lah, macam-macam yang datang kasih. Tapi terkadang kita lupa nih langkah ya ini pull. Bagaimana kita mengevaluasi data performa penjualan setelah mengikuti campaign di Tokopedia? Gimana konversi produk ini? Gimana konversi trafficnya, bagaimana voucher yang digunakan seperti apa, broadcastnya keterima berapa orang, kemudian yang terjadi konversi itu berapa. Nah ini yang perlu kita evaluasi supaya apa, ini nanti kita jadikan untuk memperbaharui atau membenahi atau mengimprove rencana kita ke depannya. Oh ternyata nih setelah saya telah produk A, produk B, produk C ini bagus banget ini. Ya kan, performanya bagus banget. Jadi yang di campaign perform kayak gini, ajukan flash sale, kemungkinan besar keterima. Karena dari Tokopedia yang lihat konversinya bagus, reputasinya bagus, reviewnya bintang 6, ya kan, bintang 7 lah kalau pusing, gitu kan, sampai banyak bintang berbintang-bintang, ya kan, ulasannya semuanya positif. Nah ini penting banget ya. Jadi buat teman-teman untuk mengevaluasi produk itu. Dan kadang-kadang teman-teman kok flash sale-ku ditolak terus karena teman-teman tidak mengajukan produk yang tepat. Nah di sini teman-teman bisa tahu hero produknya yang mana sih, produk yang memiliki performa yang bagus yang mana sih, produk yang nggak perform yang mana sih, dan teman-teman bisa evaluasi. Kalau pada saat campaign ini dapat traffic tapi kok konversinya jelek ya, apa harganya salah, apa deskripsinya salah, apa jangan-jangan stoknya itu tidak update atau berat produknya malah salah dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang miss di situ sampai orang nggak mau beli. Nah teman-teman harus evaluasi produknya.